Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, kami hadir kembali di sini berbagi perihal peralatan keselamatan kapal. Peralatan keselamatan kapal itu sangat banyak di kapal itu. Karena kapal itu adalah suatu kendaraan yang sangat berisiko, ya. Suatu alat kerja atau sarana transportasi di laut yang sangat berisiko. Nah, kali ini secara online Independent Marine Surveyor memberikan satu sharing, ya, bersifat edukatif terkait dengan peralatan keselamatan yang lebih dikhususkan lagi untuk ruangan kapal yang berisi gas, ya, berisi gas apapun pokoknya, ya, apalagi gas yang berbahaya. Nah, Independent Marine Surveyor kali ini akan menjelaskan lebih detail terkait dengan peralatan keselamatan untuk ruangan yang berisi gas. Ya. Peralatan keselamatan kapal kan banyak, ada yang taunya mengenai LSA, Life Saving Appliances, atau LSA Code, ya. Nah, itu akan ada sesi tersendiri, tapi ini adalah sesi untuk ruangan yang berisi gas, ya. Jadi kita belajar secara komprehensif, ya, secara mendetail. Nah, kawan-kawan semua, berbicara dengan ruangan kapal yang berisi gas, maka peralatan keselamatan yang harus disediakan oleh kapal, ketentuannya sesuai dengan aturan IMO maupun aturan CAS, bahwa peralatan keselamatan kapal itu harus berjumlah cukup. Definisi berjumlah cukup itu artinya bisa dipakai oleh orang-orang yang ada di atas kapal. Dan di dalam ketentuannya ada tambahan lagi, yaitu tidak kurang dari 2 set lengkap. Jadi minimal itu katakan adalah tidak kurang dari 2 set lengkap. Nah, di samping cukup, cukup itu lebih besar dari 2 loh. Tidak kurang dari 2 set lengkap selain perlengkapan pemadam kebakaran. Nah, kita tidak membahas tentang perlengkapan pemadam kebakaran, tapi kita membahas peralatan keselamatan dalam rangka memasuki ruangan-ruangan yang mengandung gas, di mana dengan adanya peralatan keselamatan tersebut itu memungkinkan kru kapal, memungkinkan orang untuk memasuki ruangan tersebut dan bekerja di ruangan kapal yang berisi gas. Tujuan utamanya adalah siapapun yang masuk di situ, yang bekerja, personil kapal, harus bisa memasuki itu untuk kepentingan bekerja. Ini kalimat ini sangat komprehensif, harus diinterpretasikan secara detail di lapangan. Nah, apa itu satu set perlengkapan lengkap keselamatan kapal yang untuk ruangan yang berisi gas? Yang pertama yang harus kita ketahui, perlengkapan tersebut namanya alat bantu pernapasan udara mandiri. Alat bantu tersebut
tidak menggunakan oksigen yang tersimpan, ya. Tidak menggunakan oksigen yang tersimpan. Mempunyai kapasitas paling sedikit adalah 1.200 liter udara bebas. Jadi ternyata harus ada suplai. Bukan di dalam kantung ada udara, oksigen, tidak. Tetapi orang tersebut harus disuplai minimal mempunyai kapasitas sekitar 1.200 liter. Jadi kalau kita memasukin kapal, nggak ada udara bebas yang bisa masuk ke situ untuk kepentingan pernapasan mandiri, maka kapal tersebut tidak memenuhi ketentuan. Itu yang satu set itu harus kita mempunyai catatan. Yang kedua apa? Setiap orang yang memasukin ruangan yang mengandung gas tersebut harus dilengkapi dengan pakaian pelindung. Jadi bukan pakai baju wear pack biasa, tapi ada pakaian pelindung. Ya. Ini harus diinterpretasikan yang tahan terhadap gas yang ada di dalam ruangan tersebut. Begitu juga sepatu boot. Sepatu boot yang tahan terhadap gas tersebut, sarung tangan, dan kaca pelindung yang ketat. Nah, tidak hanya sekedar kaca pelindung tapi nggak ketat. Itu bisa masuk di sela-sela alis dan di antara hidung dan pipi. Itu mengakibatkan orang mengganggu mata, bola mata orang. Bila tidak dilengkapi pelindung, sepatu, sarung tangan, dan kacamata pelindung ketat, maka kapal tersebut tidak memenuhi syarat. Yang ketiga, yaitu tali penyelamat berinti baja dengan sabuk. Wah, kalimatnya ini menjadikan kita bertanya-tanya, apa itu tali penyelamat berinti baja? Ya. Jadi tali itu ada baja yang lunak yang di dalam talinya. Nah, ini dijual untuk kepentingan kepentingan ruangan yang berisi gas. Kenapa harus berinti baja? Kadang-kadang tali penyelamat tersebut melakukan reaksi terhadap gas. Sementara baja agak sulit untuk bereaksi dengan gas. Sehingga tali penyelamat berinti baja harus dilengkapi oleh kapal tersebut. Dan dengan sabuknya. Nah, memang sekarang ini ketentuan untuk kapal ini semakin hari kian berat bagi pemilik kapal. Tapi apa boleh dikata bahwa IMO maupun kelas mempersyaratkan ketentuan itu semakin meningkat. Dan yang keempat, ternyata orang yang masuk ke dalam ruangan yang mengandung gas tersebut harus dilengkapi dengan lampu. Ya. Lampu tidak sekedar lampu, tapi lampu yang tahan akan ledakan. Ya, tidak meledak dengan adanya gas tersebut. Jadi kondisi satu alat bantu pernapasan yang berisi 1.200, pakaian pelindung, kacamata pelindung ketat, tali penyelamat berinti baja beserta sabuknya, lampu tahan akan ledakan harus disediakan. Bila tidak, kapal tersebut tidak memenuhi ketentuan bila ruangan kapal tersebut mengandung gas. Oke. Checklist berikutnya apa yang harus kita lakukan?
terkait dengan pasokan udara yang bertekanan. Ya, tadi kan 1.200 ya, udara bebas. Nah, sekarang pasokan udara yang bertekanan. Kapal harus disediakan satu set botol udara cadangan yang terisi penuh untuk setiap alat bantu pernapasan. Jadi harus ada satu set sampai ke hidung orang yang masuk di dalam ruangan tersebut. Lebih detail lagi, kompresor udara untuk memasok udara bertekanan tinggi dengan kemurnian yang diperlukan atau dipersyaratkan. Jadi kita mensuplai udara, tapi udaranya bukan udara murni, tidak boleh. Bertekanan tapi bukan udara murni. Jadi udara yang murni, tidak mengandung gas. Manifold pengisi udara yang mampu menangani botol udara alat bantu pernapasan mencukupi untuk alat bantu pernafasan. Jadi ada manifold. Kita lihat apakah ada distribusi, ya, manifold dihubungkan. Ya. Tentunya bila satu alat bantu pernapasan, maka itu disambungkan. Tapi kalau ada dua, ada manifoldnya, ya, dua ada manifoldnya. Manifoldnya harus kita cek. Botol udara cadangan harus terisi penuh dengan kapasitas udara bebas minimal 6.000 liter. Kalau tadi itu langsung dari udara sebesar 1.200 liter. Tapi kali ini tabung atau botol udara itu harus berisi minimal 6.000 liter untuk setiap alat bantu pernapasan. Wow, semakin ketat saja aturan-aturan di dalam memasukin ruangan yang berisi gas. Ya, jadi ini satu set botol udara cadangan itu harus ada kompresor yang berisi tekanan dan udara murni, harus berisi ada terdiri dari manifold, ya, yang bisa mensuplai alat bantu pernapasan, dan botol udara cadangan minimal harus terisi 6.000 liter, ya. Jadi ada kapasitasnya. Nah, bagaimana dengan alternatifnya? Ya, ada suatu badan pemerintah, misalnya Sikom, ya, atau Ditkapel atau KLAS, ya. Kalau di luar namanya flag state. Flag state itu menunjuk otorisasi, yaitu recognized organization atau KLAS, ya. Dapat menerima pipa udara atau saluran udara yang bertekanan dengan sambungan selang digunakan dengan peralatan pernapasan. Jadi sambungan selang tersebut yang sampai ke hidungnya personel tersebut harus mendapatkan persetujuan dari badan pemerintah atau KLAS atau RO. Sistem tersebut mulai dari botol angin, dari udara bebas, kapasitas udara bertekanan, harus cukup mensuplai perangkat pengurang tekanan dan udara tekanan yang rendah cukup untuk memungkinkan 2 orang bekerja, ya. Jadi minimal bisa untuk 2 orang bekerja di ruangan yang berisi gas. Selama berapa lama? Selama 1 jam tanpa menggunakan botol udara atau alat bantu pernapasan.
Jadi persyaratannya ditambah lebih kompleks. Jadi udara yang tadi itu ditekan harus mampu mensuplai minimal 2 orang yang bekerja di dalam ruangan yang berisi gas, dan pekerjaan tersebut minimal 1 jam tanpa menggunakan alat bantu pernapasan. Sarana tersebut harus disediakan untuk mengisi ulang. Ya, botol udara tersebut harus ada sarana yang digunakan untuk mengisi ulang botol udara tetap dan botol udara alat bantu pernapasan, ya, dari kompresor udara untuk memasok udara bertekanan tinggi dengan kemurnian yang diperlukan. Artinya melalui sertifikasi bahwa udara yang dimasukkan itu murni, ya. Peralatan pelindung dan peralatan keselamatan harus disimpan di dalam loker. Jadi ada lemari yang berisi tentang informasi. Di sini letaknya alat-alat perlengkapannya tersebut. Dikasih tulisan, ditandai dengan jelas, dan bisa terjangkau oleh personil. Jangan ditempatkan yang tinggi, sulit untuk mengambil. Biasanya pada ketinggian orang normal berdiri biasa, tangan bisa memegang. Dan itu adalah merupakan syarat. Harus ada loker, ya. Peralatan udara yang bertekanan tersebut harus diperiksa, ya, sebulan sekali, bukan asal menempatkan saja kemudian nggak diperiksa. Ketentuannya harus dilakukan pemeriksaan minimal sebulan sekali. Ini pekerjaan kru kapal ini semakin banyak oleh perwira atau petugas yang bertanggung jawab atas pemeriksaan. Dan jangan lupa pemeriksaan tersebut harus dicatat, ya, di dalam buku catatan kapal, ya, buku logbook, serta diperiksa dan diuji minimal 1 tahun sekali. Makanya harus mendatangkan ahlinya, service supplier, minimal 1 tahun sekali. Nah, jadi setiap bulan harus diperiksa oleh perwira kapal atau petugas yang bertanggung jawab, dicatat, dan setiap 1 tahun sekali diperiksa dan diuji oleh ahlinya, ya, yang kompeten. Tidak hanya sekedar ahli-ahlian, tapi yang kompeten, bersertifikat. Ya, itulah kira-kira kawan-kawan semua terkait dengan peralatan keselamatan kapal, khususnya untuk ruangan yang berisi gas. Semoga online sharing Independent Marine Surveyor ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.